Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafa atharahu ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini dan di waktu yang senggang ini kita bisa bertemu dan insya Allah dalam kegiatan yang bermanfaat. Karena itu saya harapkan teman-teman yang masih di belakang untuk maju biar lebih hangat. Fadhal siapa? Maju. Insya Allah nanti kalau udah maju malas mundur. Dan kalau tetap berada di belakang insya Allah pengen maju. Ini kan. Ikhwani wa ahibbai, Ustaz Asas taqaddam. Anta uswatuhum. Ya Ustaz Mo. Insyaallah pada kesempatan kita yang berbahagia ini Ustaz Ali Ahmad bin Umar atau lebih dikenal dengan Ustaz Ali Akbar, tapi tidak seperti posturnya. Tapi Masya Allah beliau kali ini akan membuktikan bahwasanya beliau adalah Insya Allah kabir, boleh Ustaz Akbar. Beliau adalah kabir. Bukan dalam rangka memuji, tapi sekedar intermezzo untuk menghangatkan suasana. Bila tadi malam Ustaz Abdurrahman At-Tamimi menekankan kita tidak perlu berbicara tentang tahdzir, menyibukkan tentang itu hanya membuat suasana panas. Kita pada kesempatan pagi ini berusaha untuk membuat dan mengadakan suasana yang sejuk. Saya yakin bila misi atau apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Ali ini merasuk dalam hati antum semuanya, subhanallah betapa indahnya tempat ini di mata Anda sekalian. Anda akan mendapatkan andai ada yang melengkapi hidupku di sini. Betapa indahnya. Kita akan nantikan bagaimana Ustaz Ali mempresentasikan tentang arti cinta. Luar biasa. Suatu tema yang saya yakin belum pernah dibicarakan terutama di kalangan salafiyin. Cinta, suatu hal yang tabu untuk dibicarakan di kalangan salafiyin dan mungkin kualat kalau kita berbicara tentang itu. Selama ini mungkin ada image bahwa salafi itu tidak kenal basa-basi sehingga tidak kenal romantika, romantis, puisi, cinta, tidak kenal. Ustaz Ali akan mengajari kita pagi ini bagaimana menumbuhkan jiwa seni dan jiwa cinta dalam diri kita. Sehingga cinta salafi ini benar-benar indah. Bukan cinta yang artinya adalah menindas, hanya memanfaatkan di saat enak, di saat tidak enak, ya sudah. Namanya juga tidak basa-basi. To the point katanya. Tidak ada kenal basa-basi. Ini insya Allah kita semua keluar dari acara ini akan membawa jiwa-jiwa yang romantis dalam dakwah, bukan sekedar dengan istri, dengan saudara-saudara kita akan lebih romantis hubungan kita, lebih dinamis dan penuh dengan harapan yang cerah di masa depan. Untuk menyingkat waktu, kita persilahkan kepada Ustaz Ali Akbar untuk mempresentasikan paper beliau tentang risalah cinta yang merindu katanya. Silakan Ustaz. Nanti belum. Nanti dibagi cintanya saja. Silakan. Ya. Bismillah.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fid din, a'azzani a'azzakumullah. Sebenarnya tadi agak berat persoalannya yang akan kita bicarakan, mungkin yang di depan-depan Nana, yang duduk dengan Nana, walaupun dari segi usia mereka adalah adik-adik anak, akan tetapi dari segi ilmu mereka adalah guru-guru anak. Apa yang ingin Anda bicarakan masalah hari ini di hadapan antum sekalian dan juga di dekat para doktor, supaya mereka bisa memberikan kritikan. Karena mabuknya seorang penyair melebihi mabuknya seorang minum khamar. Antum bisa perhatikan bagaimana Ebit Gyade mengajar orang agar memahami wahdatul wujud. Mungkin Tuhan di sini, di dalam diri ini. Kalau tidak percaya, tanya pada rumput yang bergoyang. Tentu kita tambah bodoh. Ya? Kita disuruh bertanya pada rumput yang bergoyang. Bertentangan dengan Al-Quran. Penyair lain mengatakan engkau tercipta hanya untukku. Kapan mereka ditetapkan, diciptakan untuknya? Lalu mereka berharap terbaik tapi tidak pernah bersiap yang terburuk dalam hidup mereka. Mereka berada dalam keputusasaan. Ini saya katakan begini. Dalam doa kukirim risalah cintaku, mengantar berita dari hati yang merindu. Ingin kurai harapan cinta kemuliaan, tapi dunia merayuku dengan cintanya. Hatiku bimbang di antara persimpangan, fata morgana, gerbang kepastian, dan masa depan. Ku harap doa cinta dari dirimu, karena terkabulnya doa dalam kerahasiaan cinta dan perjalanan. Kerahasiaan cinta bukankah salah satu doa yang terkabul? Bahwa seorang saudara mendoakan saudaranya dalam kerahasiaannya. Perjalanan adalah musafir. Seorang bagian dari doa yang terkabul adalah orang-orang yang ketika safar. Adakah kita mendoakan istri dan anak-anak kita dalam safar ini agar mereka bisa dihidupkan dalam Islam dan Sunnah dan dimatikan dalam Islam dan Sunnah? Atau kita menikmati keberadaan kita di sini sebagai perbaikan gizi? Iya. Tidak banyak. Ana ungkapkan satu ungkapan, jangan bagi cintamu. Siapa yang mengibadati Allah dengan hanya cintanya, maka ia akan menjadi seperti hururiyah. Kita tahu semua itu. Dan barang siapa menganggap Allah membagi cinta dalam keseimbangan kepada selain Allah, maka dia akan jatuh pada kesyirikan. Wahai cinta dari mata hatiku, cinta adalah anugerah yang tidak terkalahkan. Cinta adalah perasaan kasih dan sayang yang penuh pengertian dan tanggung jawab. Perjalanan cinta ini berawal dari kerinduan yang kian mendalam. Kerinduan itu telah membangkitkan semangat perjuangan, pengorbanan. Akhirnya perjalanan cinta itu bertitik puncak pada penghambaan diri pada apa yang ia cintai. Bukankah Syekh Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan, fa akhiral maratibul hubbi at-tatayyub. Akhir perjalanan cinta manusia adalah perjalanan penghambaan diri kepada apa yang ia cintai. Karena itu, cinta sesungguhnya tak dapat dibagi dan tidak boleh dibagi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikapun kita mencintai sesuatu yang lain, maka cinta itu hanyalah di bawah naungan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bagian dari manusia yang membagi kecintaannya kepada selain Allah. Mereka memburu dunia, mereka meyakini adanya maut, namun mereka tidak pernah mempersiapkan kematian. Mereka meyakini neraka, namun mereka tidak pernah takut kepada siksaan. Ini saya ambil dari perkataan para ulama kita. Tapi berhubungan kita di sini, ini adalah risalah para suami dan juga risalah yang dikirimkan oleh, mungkin ini lebih cepat untuk disemangat. Apa ini? Risalah madu. Risalah madu adalah surat seorang istri yang dimadu kepada madunya. Jadi kita yang belum punya istri, istri itu artinya orang yang punya 3 istri. Kalau 1 istri baru is one. Ya, itu is two. Kalau sudah 3 baru jadi istri, ya. Jadi yang lebih malang lagi, pemuda-pemuda yang sampai hari ini
belum mau beristri. Mereka takut. Apa ketakutannya? Takut tidak dapat rezeki, takut ini. Saya rasa mereka lebih kalah dengan ayam. Antum tahu, ayam, dia tidak sekolah ya, dia tidak LC, dia tidak apapun, tapi tidak pernah ada resah sedikit pun. Dia tetap mengais setiap hari. Anaknya banyak. Dia anaknya banyak ayam. Walaupun ayam itu hewan yang berita. Yang buruk-buruk sama ayam, yang baik-baik sama sapi. Telur mata sapi. Kan belum pernah ada telur mata ayam. Menderita. Namun dia mempertahankan harga dirinya karena cintanya. Dan ayam tidak pernah membuka pahanya di depan ayam jantan. Ayam betina tak pernah buka pahanya depan ayam jantan. Betapa banyaknya ayam-ayam kini yang melebihi dari itu. Ya, risalah madu. Jangan minum madu dengan serbuk cemburu dan racun kemarahan, karena ia akan membangkitkan penyakit dendam dan menularkan kebencian. Nah, ini antum bagi yang jual herbal itu promosinya ya. Jual herbal itu promosinya. Ya, ya, jangan minum madu dengan serbuk kebencian dan suka racun kemarahan, karena ia akan membangkitkan penyakit dendam dan menularkan kebencian. Para umahat kita mengambilnya dengan kebencian. Ini risalah madunya. Kepada maduku, kau guru kemanusiaan, kau pembangkit gairah rindu dan cinta, kau adalah persaingan suci, kau adalah pembunuh virus hasad dan dengkiku, kau adalah guru dari keegoisan cintaku. Ini adalah kunci kata, tapi ingin tahu maknanya kita baca selanjutnya. Iya, maduku, ketahuilah bahwa aku harus mengasihimu, karena engkau adalah orang-orang yang dikasihi oleh suamiku. Sebab tidaklah sempurna kasihku pada suamiku selagi aku gagal memberi kasih dan sayangku kepada orang yang dikasihinya. Maduku, Allah telah mentakdirkan kita untuk membagi kasih dari suami yang sama. Kita diikat dengan hubungan madu, keluarga kita disatukan. Kenapa Allah memilihmu untuk menjadi maduku, padahal kita tidak pernah mengharapkan walaupun sedetik. Duhai yang ada di hati suamiku, Maha suci Allah dari maksud jahat kepada kita dan suami kita. Dia pertemukan dalam anugerah yang mulia ini bukan untuk mengadu kita seperti kucing dan anjing atau seperti pertarungan di arenanya. Tidak, sama sekali bukan itu maduku. Akan tetapi anugerah ini diberikan kepada kita agar kita menjadi sahabat sejati, membantu suami kita mengurus madrasah Rabbaniyah ini agar perjuangannya memperoleh hasil yang terpuji. Cobalah bertanya kepada suami kita tentang harapannya dan istri-istrinya. Apakah ia suka kita berlaksana kucing dan anjing? Kalaupun ia tidak menjawab dengan lidah lantaran kekuatan jiwanya yang mampu menyembunyikan kesedihan dalam keresahan jiwanya, tapi cobalah engkau lihat raut wajahnya ketika ia mengetahui saat kita tidak bertegur sapa. Kau melihat raut mukanya tetap manis dalam renungan, dia diam beribu kata dalam bahasa. Kemesraan itu semakin berkurang, gairahnya semakin melemah, dan akhirnya rumah yang seharusnya menjadi surga dunia ya, ternyata menyiksanya dan dia pergi. Dan jika ia pergi dengan imannya, ia bertafakur dalam kesendirian, dalam harapan dan doanya. Tetapi jika ia pergi dalam keputusasaan, maka ketahuilah mungkin ia akan mencari medan kemaksiatan untuk sekedar melabuhkan kerinduan. Kenyataan ini, duhai maduku, menandakan bahwa suami kita menginginkan kita bersatu dalam kebaikan, dan Allah memiliki kehendak jauh lebih baik dari itu. Allah ingin kita membuktikan cinta kita kepadanya dan kepada suami kita dengan berta'awun alal birri wa taqwa. Wahai madu yang mendidikku, engkau hadir sebagai pendidik jiwaku, engkau didatangkan sebagai guru yang mengenalkanku pada diriku. Engkau memang layak untuk menjadi guru bagi jiwaku, hingga aku bangkit dan memerangi nafsuku. Engkau membuat aku mengutuk kejahatanku. Engkau membuatku lebih mulia dan melayani suamiku lebih baik. Engkau membuat aku merasa lemah dan hina. Kehadiranmu membangkitkan rasa penghambaanku kepada Ilahi yang Maha Suci. Dengan kehadiranmu, aku melihat betapa besar kekuasaan dan kehendaknya. Dan jika ia menghendaki terjadinya sesuatu, maka tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Dengan perlahan melalui kehadiranmu, aku dibimbing menjadi mukminah salihah, semoga menjadi ahlul jannah. Duhai maduku, ketahuilah, engkau orang yang sangat menyusahkanku, tetapi engkau pula yang mengantar aku kemuliaan dan kebahagiaan ini. Wahai yang merindui suamiku, kehadiranmu dalam hidupku membawa sesuatu yang tidak aku dapatkan dari orang lain.
dari orang yang kucintai. Engkau menghadiahkan kepadaku sesuatu yang tidak kuperoleh dari orang lain, kendati pun mereka berusaha untuk memperolehnya. Engkau mendiahkan kepadaku obat dari sifat tamakku. Dulu aku ingin dunia ini menjadi milikku seorang. Kini setelah hadiah itu, aku pun terdidik untuk membagi kepada orang lain. Jika aku punya suami, wanita lain juga menginginkannya, termasuk engkau. Lalu memaksa hatiku untuk mengatakan, iya wahai maduku, iya untuk dipoligami. Ketika suamiku pergi untuk memenuhi giliranmu, kekosongan hatiku, kulaporkan kepada Ilahi yang Maha Suci. Aku pun mulai menyadari betapa besar kuasa Ilahi dalam hidup ini. Padahal sebelum kehadiranmu, aku tidak pernah peduli dengan kuasa Ilahi. Saat kau bermesraan dengan suamimu, aku pun memilih jalan untuk berduaan dengan Ilahi. Kulaporkan segala keresahanku padanya. Kutumpahkan air mataku memohon ampunannya. Dan air mata itu ternyata telah membasahi jiwaku yang dahaga, taman hatiku yang kering. Aku pun mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan melebihi apa yang telah diberikan oleh suamiku. Bah, kalau dilanjutkan lagi ini mau menikah lagi, nah. Tapi itu adalah ungkapan dari istri. Tapi tidak sekedar itu, ikhwan. Ana juga tulis satu surat untuk suamiku. Kalau tadi untuk maduku, sekarang untuk suamiku. Saat aku memulai risalah ini, aku berada dalam berjuta kebimbangan, berada dalam ketakut yang tidak ku mengerti. Entah berapa lembaran kebimbangan itu telah kucampakkan dalam tong sampah berkumpul dengan karatnya dunia. Aku bukan tanggung atas cintaku. Ini risalah adalah untuk suami-suami yang melalaikan tanggung jawabnya kepada istri-istrinya yang adil. Karena keadilan cinta memang tidak pernah diberikan. Lalu saya urai sedikit. Bercinta dengan waktu. Duhai bidadariku, ini adalah ungkapan seorang suami kepada istrinya. Apa kata Syekh Mustafa Al-Adawi? Apa yang menghalangimu untuk memanggil istrimu dengan suara yang indah? Apa yang menghalangimu untuk memanggil mereka dengan seruan, dengan pujian? Tidakkah engkau bisa beristirahat sejenak dalam keletihanmu, lalu membelai kening istri, mengecup keningnya, lalu membelainya, lalu membisikkan kata-kata indah dan kasih sayang kepadanya? Apa yang menghalangimu? Bukankah Rasul mengajarkan kita bahwa orang yang terbaik adalah orang yang bisa bersikap lembut dan baik kepada istrinya? Kalau kita salafi bukan basa-basi, itu iklan rokok, tapi kita tidak merokok, ya akhi. Ya. Lalu saya katakan, ketahui olehmu bahwa hari-hari yang kita lalui laksana batu yang kita bergunakan untuk membangun negeri keadilan. Ini adalah kata-kata, saya lupa, saya ambil kata-kata ini dari para ulama. Jika kita menjalani hari dengan kebajikan, berarti istana kebahagiaanlah kita dapatkan. Namun jika menjalani dengan kemaksiatan, maka penjara deritalah sedang kita persiapkan. Karena itu, ini untuk kita semua, ikhwan. Ketika manusia merasa cukup dengan dunianya, maka cukupilah dirimu dengan menyintai Allah dan Rasulnya. Ketika semua orang merasa gembira dengan hartanya, maka bergembiralah dengan Allah. Jika mereka merasa harmonis dengan orang-orang yang ia cintai, maka jagalah keharmonisanmu dengan Allah. Jika mereka berusaha untuk mengenal raja dan penguasa dunia, maka kenalilah Allah, kenali Rasul, kenali agama yang mulia ini dengan dalil, dan dengan itu engkau akan diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang berlalu adalah perbuatan. Hari ini adalah amalan, dan hari esok itu adalah hanyalah angan-angan. Siang dan malam adalah pasti-pasti yang mengantar kita pada gerbang kematian. Pada suatu hari di kehidupan kita, ikhwan, dunia akan membelakangi kita, lalu akhirat akan menjemput kita. Mari kita bercermin kepada bintang kehidupan masa lalu, yaitu salafun saleh. Lihatlah bagaimana menghargai waktu bersama cinta dan kerinduannya. Sedetik pun mereka tidak pernah menyiakan menjampakkannya, apalagi berpisah. Lihatlah olehmu bagaimana mereka memanfaatkan waktu. Amir bin Abdul Qais rahimahullah berkata kepada orang-orang yang mengajak kepadanya berbincang, tahanlah matahari, baru akan duduk berbincang denganmu. Karena waktu yang berlalu dia tidak bisa diambil. Satu kali memanfaatkan waktu. Lihatlah mereka memanfaatkan waktu dalam hidup mereka. Lihat Ibnu Abid Dunya telah mewariskan 1000 karya tulis. Waktunya tidak terbuang. Dan sering ana bilang,
Berapa banyaknya? Ana belum pernah, entahlah antum semua mungkin pernah membaca riwayat bahwa Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh bin Bas yang umurnya 80 tahun ke atas, ingatannya kuat, ingatan kuat, hafalannya kuat, apanya kuat, setiap hari olahraganya main sepak bola. Setiap hari olahraganya main sepak bola untuk menjaga stamina. Ana belum pernah. Al-Imam Sa'di membagi bahwa olahraga ada 3. Ada olahraga jasmani, olahraga pikiran, ada olahraga hati. Yang baik adalah olahraga pikiran itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Ada orang olahraga pikiran lari ke catur. Catur itu mengecilkan otak. Ya, dia mengecilkan otak. Jadi otak orang pemain catur itu sebesar papan catur. Jadi semakin kecil papan caturnya itu, semakin itulah otaknya. Maka itu dilarang dia main catur. Jangan main catur. Otak kita itu semakin kecil. Ya, tidak luas pemandangannya, otaknya makin kecil. Coba bayangkan antum, dia memikirkan kuda yang tak punya kaki berjalan. Sedangkan kuda punya kaki aja payah kita menjalankan, ini kuda tak punya kaki. Antum coba pikirkan lagi, apa itu waktu yang terbuang oleh dia? Dia membela raja yang lumpuh. Raja main catur kan cuma bisa selangkah-selangkah. Berhentikan jadi raja, angkat menteri jadi raja. Bagus, baru mantap, tak game. Ya, artinya begitu. Ya. Kemudian itu secara umum kita supaya memanfaatkan. Ana tulis ini ikhwan. Ana tulis ini adalah ingin juga menunjukkan bahwa salafin seperti dikatakan tadi bukan orang yang tak kenal basa-basi. Ana melihat pendekar-pendekar turun gunung ini, mereka seperti orang baru tahu 1-2 jurus. Apa saja yang berbunyi dia bersilat. Apa bunyi dia tendang. Itu biasa pendekar turun gunung memang seperti itu. Lihat keadaan mereka seperti itu. Salafi bukan basa-basi. Ada anekdot kini yang timbul, kalau ngaji salafi langsung berubah. Apa? Mata ikan asin, muka tembok, telinga kuali. Itu istilah orang Riau. Ya? Maka ikan asin itu kan melotot, ya kan? Melotot aja mana orang. Gitu. Muka tembok, ya tidak ada malu. Pokok keras aja, keras, tak ada senyum sama sekali. Ya, telinga kuali, dia tidak perlu nasihat ini, nasihat itu. Pokoknya kuali itu ada telinganya, itu tak masuk. Itu keadaan diri mereka. Jadi orang salaf itu gambaran dia. Anak tulis, anak ingin menunjukkan bahwa ulama kita banyak menulis tentang kecintaan, tentang kerinduan, tentang ini bukan satu hal yang tabu dalam hidup mereka. Kelalaian, perpecahan di antara kita, kalau anak lihat kelalaian kita dalam tazkiyatun nufus. Kita sangat bangga. Sesungguhnya akidah adalah mutiara, akhlak adalah pengikatnya. Tidak ada yang percaya bahwa antum punya mutiara yang baik kalau tali pengikat mutiara itu adalah tali rapia yang antum ambil dari apa? Dari selokan. Antum ambil selokan itu, ini mutiara, antum bilangkan ini mutiara asli. Tak ada orang percaya, akhi. Tapi ada orang dia tidak punya mutiara, tapi dia ikat dengan yang baik. Lalu orang tertarik kepadanya. Walaupun antum katakan itu akidah adalah mutiara, sangat baik. Tapi antum ikat dengan tali rapia dari selokan itu, tak ada orang terima. Orang lari dulu. Apa? Bau. Selokan itu ada di tali rapia. Akidah baik. Jangan akidah salaf, akhlak akidah salafi, akhlak silafi, perangai tukang sulap. Itu keadaan. Jadi ini makanya anak tulis tadi, sebenarnya anak tidak mau membagikan seperti ini persoalan lain, tapi supaya tadi kata Ustaz kemarin juga ada sharing lah. Ada sharing karena perkumpulan kita, ketika kita berkumpul dengan orang yang banyak, ya kadang-kadang besarnya satu kaum dia akan menjadi orang kecil ketika dia berkumpul dengan ahli ilmu. Karena kebesaran itu bukan diukur dengan setiap usia, tapi dia diukur dengan ilmu yang ada pada dirinya. Dan ilmu yang tidak lain adalah kemuliaan. Wa kana syaraful ilmi bi asrafil ma'lum. Kemuliaan ilmu tergantung pada mulia yang dikenal oleh ilmu itu. Dokter spesialis lebih dihargai orang daripada dokter umum. Ahli pesawat lebih dihargai orang daripada ahli sepeda. Orang kenal pada gubernur lebih dihormati orang daripada kenal kepada tukang becak. Maka itu semoga kita memberi manfaat. Ana berikan sedikit saja dari apa ini. Kemudian saya katakan tadi berapa banyaknya pemuda-pemudi kita yang tidak ada satu. Untuk ummahat saya tulis di sini, wanita-wanita yang tidak mau menikah. Saya ibaratkan mereka seperti laba-laba. Kenapa? Allah katakan al-ankabut. Kita semua tahu bahwa itu muannas. Dalam sains diteliti bahwa laba-laba yang membuat sarang itu adalah laba-laba betina, bukan laba-laba jantan.
laba-laba betina. Subhanallah, mukjizat sains yang jelas. Tapi Al-Quran bukan kisah, tapi larangan dan inti dalamnya itu. Nah, apa istimbatnya seperti ini? Saya ambil contoh. Wanita karir yang tidak mau menikah, dia seperti laba-laba. Apa sifat laba-laba itu? Laba-laba itu, kalau dia sudah ada pejantan, setelah terjadi pembuahan, dia bunuh pejantan itu. Apakah setiap wanita sekarang yang ingin jadi wanita karir, mereka ingin menjadi seperti laba-laba? Memang bangunan laba-laba tahan tekanan, tapi dia tidak tahan goncangan. Itu secara sainsnya dipahami seperti itu. Jadi anak membarbarkan wanita-wanita yang tidak mau menikah sampai usia menikahnya, dia seperti laba-laba, hanya bangga dengan kemandiriannya. Dia tidak perlu laki-laki, seperti ayam petelur, tidak perlu pejantan, ya, dia perlu petelur. Ya, banyak yang ungkapan-ungkapan yang anak ungkapkan seperti ini. Memang ada kadang logika-logika yang kita ingin gambarkan kepada ini. Anak sedikit kasih tahu, ya, sesungguhnya halal dan haram juga diketahui oleh hewan. Ya, di antaranya lalat. Lalat tidak mau mendekat kepada babi. Ya, antum boleh tengok, ya, lalat itu kalau ada ini babi, daging apa, sapi atau apa, ingin membedakannya, antum lihat lalat. Kalau lalat tidak hinggap di daging itu daging babi itu. Karena lalat tidak mau dekat kepada babi, haram. Ya. Pacat, mungkin antum semua tahu pacat? Lintah yang menggigit kulit kita, lengket, dia ngisap lidah, ya kan? Tapi pacat tak merokok, ikhwan. Antum kasih apa? Tembakau, ya, antum teteskan gitu, langsung dilepaskan oleh dia. Bercampur dengan subhat, dia tak mau darah tadi. Itu diantaranya. Ya, mungkin itulah sebuah gambaran saja. Ini sangat banyak karena kita waktu hanya mengisi waktu sedikit. Ana tadi mintanya sama Ustaz udah di situ aja lah kita bincang-bincang. Ya, kadang-kadang duduk di depan ini agak menggetarkan kaki juga gitu kan. Ana tengok jenggot ana, rupanya yang lain lebih panjang lagi jenggotnya dari ana gitu tuh. Untunglah nama ana Akbar gitu. Jadi ada seimbang sedikit gitu. Kalau sempat itu, dan itu menyalahi kaidah, maka itu ana ganti dengan Ali Ahmad. Saya tidak senang dengan panggilan Akbar. Ya. Maka diganti dengan Ahmad, karena itu lebih menenangkan daripada Akbar itu. Kalau ada yang mau bertanya silakan tanya. Kalau hukum dan apa, maka itu di depan ini pakar hukumnya. Jadi ana menjawab biar Ustaz yang menanggung gitu kan. Kami berdua tanggung jawab, ya. Ana jawab, dia menanggung, ya. Apa-apa. Sebentar. Sebelum kita buka forum tanya jawab, sedikit memberikan tambahan tentang cinta. Mungkin ini hanya pengalaman pribadi, bukan dengan istri tapi, dan juga bukan dengan yang lain, bukan dengan Will, akan tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang beberapa kali ditanyakan kepada saya dalam forum-forum kajian. Ada salah seorang akhwat bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya akhwat salafi menggunakan pewarna kuku pitek? Saya heran. Loh, berarti selama ini tidak pernah pakai? Katanya tidak. Subhanallah, berarti tidak pernah dandan, tidak pernah pakai lipstick. Kaget yang tanya, loh, lipstick boleh Ustaz? Biasanya yang jadi kaget, loh memang tidak pernah pakai selama ini. Dulu waktu belum nikah pakai, sekarang kok tidak pakai. Saya akhirnya berkesimpulan, subhanallah, demikian muramnya kehidupan sebagian, saya tidak bilang semua, sebagian teman-teman kita, keluarga-keluarga salafiyin, sampai istrinya pun sejak dia menikah, walaupun dia diharamkan secara fatwa, diharamkan secara kenyataan untuk bersentuhan dengan yang namanya keindahan. Padahal tatkala istri sudah beranak, apalagi di salafi beranak pinak, dianjurkan kita ini tazawwajul wadul walud, perbanyak anak, tapi kasihan istri-istri kita dijauhkan dari segala yang namanya keindahan. Padahal wanita itu seperti Allah gambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya mereka itu hidup dan dibesarkan dalam perhiasan.
Aw man yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghurubum. Demikianlah sunnatullah yang telah Allah gariskan pada pasangan kita. Mereka harus hidup, dibesarkan, dididik, dan menjadi partner hidup kita dalam apa? Aw man yunasha'u fil hilyah, dalam perhiasan. Makanya saya terus terang shock tatkala bertanya apa hukumnya memakai pewarna kuku dulu. Pewarna kuku aja kok tanya. Subhanallah. Ini sekarang pengalaman pribadi. Kebetulan waktu saya di Madinah kedatangan sebagian tamu saudara-saudara kita yang berhaji. Tamu saya ini shock istrinya. Kenapa? Kaget, ternyata istri-istri Ustadz Madinah pakai lipstik. Lu katanya. Maaf ukhti katanya. Memang boleh pakai lipstik katanya. Balik bertanya istri saya, memang haram. Lu kami kalau di Indonesia enggak ada yang pakai lipstik. Pengajian wanita tidak ada yang pakai lipstik. Apalagi kalau di rumah. Di rumah masak mana sempat pakai lipstik. Saya jadi geleng-geleng, subhanallah, sedemikian seramkah hati kita sehingga menjauhkan istri-istri kita, akhwat-akhwat kita dari tabiat dan fitrah yang telah Allah gariskan. Aw may yunasha'u fil hilyah. Tadi ada yang meletuk, "Wah, ini mau promosi, mau dagang, mau buka toko lipstik ini," katanya. Tidak demikian, akhwat. Jadi ini fakta yang kita hadapi yang menjadikan diakui atau tidak kehidupan kita terasa gersang. Romantika dalam keluarga menjadi hampa. Seringkali saudara-saudara kita dari akhwat-akhwat mengeluhkan kehidupannya ini jauh dari basa-basi, apalagi romantis. Jauh sama sekali. Oleh karena itu kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Ali Ahmad yang telah berani membukukan unek-unek saudara-saudara kita kaum wanita dan juga unek-unek beliau tentang pentingnya kita itu hidup romantis dalam keluarga. Tatkala dengan keluarga kita bisa romantis, diharapkan dengan masyarakat akan lebih bisa romantis. Tatkala dengan keluarga tidak semana mungkin dengan masyarakat bisa romantis. Makanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan standar. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalau dengan istri saja tidak bisa romantis, mana mungkin bisa romantis dengan sahabat, dengan tetangga, dengan masyarakat. Orang yang paling kita cintai yaitu istri kita. Anak-anak kita tidak pernah romantis. Romantis model apakah yang diharapkan oleh masyarakat? Tidak mungkin bisa tumbuh jiwa romantis. Makanya seperti yang tadi malam diungkapkan oleh Sabtu Rahman, yang ada ghibah, namimah, tahdzir. Kan kita kehilangan, hati kita gersang, tidak ada cinta terhadap keluarga saja seakan kita tergigis. Saya pernah bilang, menasihati teman-teman yang hendak menikah. Dia memiliki berpuluh-puluh kriteria, hafidz Quran, cantik, putih, umurnya tidak boleh dari 19. Ini baru 4, masih ada kriteria yang panjang, saya tidak perlu sebut. Di antara yang sulit, tidak pernah sekolah di sekolah umum. Susahnya kan, itu kan seperti di mutiara. Di mana dapat, harus dalam lautan. Kalau mau dapat, bukan got. Dalam lautan baru dapat, susah. Saya bilang, anak kalau boleh nasihatkan, tolong buat skala prioritas. Kriteria istri itu buat kriteria. Apa yang paling penting bagi Anda? Cantik, maka Anda harus siap mengorbankan kriteria yang lain. Umur harus siap, karena belum tentu yang muda itu cantik. Karena betapa banyak janda yang cantik. Prioritas. Saya bilang lagi, kalau hafidz Quran itu adalah prioritas. Nanti saya tunjukin yang janda cantik. Jangan nantang ya, saya akan tunjukin. Kalau masalahnya, kalau ada yang gadis cantik, kaya, anak sematawayang, tentu tak dikasih kantung dulu kan? Ngapain ngasih kantung? Kita yang mencari, antum mau dapat. Ya, terus. Akhirnya saya bilang, kalau Anda prioritasnya adalah hafidz Quran, betapa banyak hafidz Quran yang giginya taring semua. Bukan menghina, tapi itu sekitar gambaran, artinya kurang cantik. Jadi kalau prioritasnya hafidz Quran ya, kalau prioritasnya adalah anaknya ustadz karena selalu tinggal di pesantren,
ya akan banyak kriteria yang harus kita nomor duakan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah betapa sering tatkala kita membuat prioritas sebelum menikah, gambaran kita adalah bidadari yang turun dari langit, sempurna, perfect. Tapi kalau subhanallah sudah dapat, kenapa kok yang daun tetangga yang kemarin masuk yang afkiran terasa lebih cantik? Sehingga yang sering terjadi, ustadz gonta-ganti pasangan, partner. Kenapa? Ini sangat disayangkan sekali. Saya berikan jawaban rahasianya ada satu. Kalau kemarin belum jadi pasangan, menjadi istri, calonnya ini masih ada tata riasnya, tukang riasnya, yaitu setan. Akhwat ini cantik, giliran sudah jadi istri, subhanallah, senyum saja sudah mahal. Apalagi kasih sayang, apalagi cinta. Dan ini ironis sekali. Makanya tatkala tadi saya menceritakan tentang hukum menggunakan wewangian, berhias di rumah. Tadi langsung penanya mengatakan, Ustadz, maaf Ustadz, baru kali ini ada Ustadz yang membela wanita, akhwat katanya. Saya menjadi ngelus hati, sedemikian gersangkah kehidupan kita, sehingga istri kita, keluarga kita yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari kita, cinta dari kita, malah menjadi orang yang paling terakhir kita cintai, paling terakhir kita perhatikan, paling terakhir kita sayangi. Makanya kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ali Ahmad yang telah menggugah hati kita semuanya untuk menumbuhkan benih-benih cinta dalam hati, bukan sekedar dengan istri, bukan sekedar dengan anak, bukan sekedar dengan madu, akan tetapi dengan semua orang, saudara-saudara kita seiman dan seakidah, seperjuangan, sehingga benar-benar karena beliau tadi seperti di depan mengungkapkan bahasanya cinta yang sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, hanya kita berikan kepada Allah. Bila demikian, maka kita akan bisa saling mencari sesama kita, sesama ustaz, sesama doa, sesama kaum salafiyin. Ini pentingnya cinta. Oleh karena itu, ikhwan wa ahibbai, marilah kita tumbuhkan benih-benih cinta di antara kita. Bukan cinta pornografi, akan tapi seperti kata Ustaz, cinta yang suci katanya. Cinta yang didasari oleh iman, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Silakan tadi yang mengajukan pertanyaan, kita tunggu jawaban dari master kita Ustaz Ali Ahmad. Oh, mana kasah nampaknya sekarang. Silakan Ustaz Muhammad Nur yang pertama. Sejuk, suasana sejuk malah. Sejuk. Nggak bisa. Langsung aja Ustaz, kedengeran. Ingin juga disampaikan pada kesempatan kali ini, kita tidak memungkiri betapa pentingnya akhlak, ya, wa husnul khuluq dalam membina atau menjalin tali kasih sayang dan kecintaan yang sejati, baik pertama dengan istri dan anak-anak kita, keluarga kita, dan juga ya. Jadi betapa pentingnya masalah akhlak al-karimah wal adab al-fadilah untuk menjalin kasih sayang dan untuk memperkuat tali kecintaan atau mewujudkan cintaan yang sejati antara kita dengan istri dan juga anak-anak serta saudara kita fillah al-hibbah. Kita melihat di zaman sekarang ini terjadi kegersangan atau boleh dikatakan semakin menipis akhlak al-karimah dari diri kaum muslimin
Dan sebagian yang kita sayangkan orang-orang yang mengatasnamakan mereka mendakwakan pada sunnah. Lah, kami minta kepada Ustadz atau narasumber untuk lebih memperjelas sejauh mana ya masalah akhlakul karimah ya dalam tutur kata untuk mewujudkan ya, kasih sayang, persaudaraan antara kaum muslimin secara umum, ahli sunnah secara khusus, dan terlebih akhas antara kita dengan zaujah atau dengan al-aulad. Jazakumullah khairan. Ya. Alhamdulillah. Intinya ada beberapa permasalahan yang paling penting bagi kita sesama kaum muslimin, sesama ikhwan. Di antara yang terpenting bagi kita adalah sungguh kita tidak merasa apapun jika kita berada di tengah mereka. Karena ketika kita merasa bahwa kita akan lebih dari diri mereka, ketika itu akan menyusup kesombongan dalam jiwa setiap kita. Berapa banyaknya orang-orang yang awalnya dia cukup tawadhu, cukup wara, cukup menghargai dunia ini dengan apa adanya. Tapi ketika dia sudah menyusup di hatinya, merasa lebih dari saudaranya, ketika itu akan menyusup kesombongan dalam dirinya. Kemarahan adalah kemarahan adalah akar dari dendam. Yang dendam adalah pohon daripada hasad. Maka apabila hasad itu akan menghasilkan buah, dia akan terjelma dalam hidup kita, sikap dan wajah yang tadi. Ana marah kepada Ustadz Nur Ihsan, tapi ana tidak mampu melampiaskan kemarahan ana, kemudian ana pendam dan ana tidak memaafkan ya akhi. Ana pendam kemarahan itu. Ketika kemarahan itu ana pendam, dia akan terus. Ketika sudah akar timbul hasad. Ketika timbul hasad itu sudah berbuah, maka anda tak akan pernah mau ketemu dia. Kalau ketemu jarak jauh, lebih baik anda mandang tembok daripada mandang wajah dia. Apa? Dari kemarahan yang subhanallah. Bukankah Rasulullah melarang kita dengan ini? Namun setiap orang punya batasan kemarahan. Kalau orang katakan kapan sabar atau tidak, ya anda tidak sabar ketika sudah hilang kesabaran, berarti itulah batas kesabaran. Tetapi bagaimana? Kepada istri, selalu saya ingin katakan kepada beberapa ikhwan, ketika memilih, ketika kita ingin setiap wanita menerima kita dengan apa yang ada kita, kenapa kita tidak bersedia menerima apa yang ada pada dirinya? Dalam hidup selalulah berharap yang terbaik, tetapi selalu bersiap yang terburuk. Dan jangan selalu memberi janji, karena kalau antum berjanji akan memberi 100.000, setelah ketemu antum kasih 99.000, 1.000 itu akan menyebabkan antum dicaci maki dia di mana tempat. Memang kelewatan Ustaz itu, 1.000 saja lagi tak mau. Tapi ketika antum tidak pernah berjanji, antum dikasih dia 1.000, dia akan menyebut antum di mana. Alhamdulillah Ustaz itu, parkiran saya tak bayar, dia yang bayar. Padahal 1.000 saja. Tapi yang tadi sudah antum kasih 99.000, lantaran antum melanggar janji, dia akan sebut jelek. Karena manusia terlalu mudah untuk melupakan kejelekan. Melupakan kebaikan setiap orang. Ya, orang Melayu katakan banyak pelanduk melupakan jerat melupakan pelanduk, tapi pelanduk tidak pernah melupakan jerat. Orang yang terkena kata-kata orang yang marah, mungkin orang yang marah akan melupakan apa yang ia katakan. Tetapi orang yang terkena mesti selalu mengingatnya. Maka itu bagaimana kita mumpuk di antaranya? Ya, kita posisikan. Bukan sah Al-Imam Syafi'i tidaklah berdialog kepada setiap orang kecuali dia berprasangka jangan-jangan mereka yang benar. Lalu siapa kita dianding mereka? Di mana kedudukan kita? Paling tidak jangan dibedakan antara keras. Nih, saya sering membayangkan orang Salafi itu tegas, bukan kasar. Seperti orang relief. Ini relief sangat, karena dia bekerjanya juga kelembutan. Tak ada tukang relief kerjanya macam pesilat gitu. Tak akan hasilnya tak akan ada bagus ya akhi. Ya, relief dia lembut, hasilnya yang sangat bagus. Keadaan gitu. Jadi kelembutan satu sama lain, posisikan dengan posisi kita, sehingga kita antara dalam segi usia, dalam segi ini, tapi dalam agama kita yang dinilai adalah ilmunya. Dari ilmu itu akan dihiasi dengan ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti kata Ustaz tadi, dari istri dulu.
Ketika kita membiarkan istri kita dengan tidak berlipstik, tidak ini, seharusnya kita ikhlas menerima bau. Ya, tapi kita ketika pulang bau, rupanya bau minyak wanginya cap kelapa sawit. Ya? Lipstik ya terasi, merah sedikit. Udah itu kita mau marah-marah. Mau marah-marah, kamu begini. Hilang kemesraan. Kita melihat bagaimana Rasulullah tidur di paha Aisyah. Bagaimana kelembutan terjadi. Tapi kita, sebelum cinta yang suci, ada cinta yang terlarang. Apa cinta yang terlarang? Pacaran. Tapi sekarang kan semenjak ada ayat-ayat cinta, kata-kata pacaran sudah hilang. Tapi ta'aruf. Jadi sekarang sudah ada pawai ta'aruf. Jadi dia ta'aruf luar dalam. Ya. Lalu setelah menikah apa? Jangan heran ketika mereka sudah ta'aruf 5 tahun, lalu dia menikah, hanya bisa bertahan 5 hari. Sebab setelah menikah dia berpikir, apa lagi mau dilakukan? Sebab sebelum pacaran semuanya sudah dilakukan. Rupanya bertinju, dia belum pernah. Akhirnya tonjokkan malam pertama. Indah pernikahan secara Islam, subhanallah, sangat indah sekali. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kalau lagi pacaran, dia pegangannya kayak ransel. Bukan perangko ya. Kalau perangko itu hari hujan, dia copot. Tapi kalau ransel, hari hujan, dia makin lengket. Itu baru pacaran itu. Kalau punya anak 1, dia pegang sedikit di sini. Anak 1 sini kan. Punya anak 2, dia pegang tepi sini. Punya anak 3, dia pegang celana kaki. Suaminya saja. Punya anak 4, dia tidak pegangan lagi. Jatuhnya mana kita tak tahu. Ya? Tak ada kemesraan itu, tak ada keindahan, tak ada apa. Itu saya katakan pacaran adalah cinta yang larang, ada cinta kemunafikan. Rasulullah katakan, lam nura li mahabbatain mislu nikah. Kemana? Subhanallah. Ketika seorang wanita mengatakan, Ustaz, kami wanita ini kalau lihat hadis adalah pelampiasan nafsu laki-laki. Kapan saja dia mau tidak boleh dibantah. Kalau dibantah, terlaknat sampai paginya. Bagaimana ini Ustaz? Kami letih, kami ini, kami itu. Lalu saya katakan, hanya orang-orang di luar Islam mengatakan pelampiasan. Sesungguhnya Islam tidak. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itulah hakikat yang sebenarnya. Kenapa? Ketika seorang suami keluar rumah, dia meninggalkan perasaannya di rumah. Dia tinggalkan perasaan itu pada istrinya. Dia tinggalkan perasaan itu pada anak-anaknya. Lalu dia bekerja hampir tidak menggunakan akal dan perasaannya. Apa saja dia hantam. Apalagi sudah masuk tabligh apa ini. Habis semua. Tak ada perasaan. Sampai orang tabligh bilang ini tak punya perasaan orang ini. Perasaannya tinggal. Berbulan dia pergi. Kemudian dia pulang. Langkah pertama yang ia ingin ambil adalah perasaan yang ia titipkan pada istrinya. Wahai para istri, ketika engkau tidak ingin memberikan perasaan itu, jangan salahkan suamimu ketika menemukan orang lain yang sanggup memberi perasaan padanya. Itu dia. Jadi, itu saya katakan, apa yang diungkapkan oleh orang kufar sekarang? Orang kufar sekarang ketika poligami disebutkan, apa yang terjadi? Mereka mengarahkan umahat kita untuk membenci syariat poligami. Kenapa saya katakan di sini bahwa itu keagungan dan anugerah? Kalau mereka, saya bilang kan, kalau Anda menyatakan itu kesucian cinta, cintamu sangat banyak, dari mana bisa mengatakan sangatnya cinta suami? Kalau tidak ada saingan. Bukankah untuk mengatakan ini sangat menyintai ini, si A sangat menyintai si B? Apabila apa? Ada saingannya. Ada pembandingnya. Tapi setelah suamimu ingin bawa pembanding untuk perbandingan cinta itu, engkau menolaknya, engkau katakan, ceraikan aku. Lalu kita katakan, saya bukan ingin kawin lagi, saya ingin poligami. Kalau saya ceraikan, berarti saya kawin lagi. Umumnya, tapi tidak semudah itu. Ya, karena poligami bukanlah uji coba untuk melakukan istri tadi, bukan. Berapa banyaknya orang menganggap poligami hanya uji coba, hanya persaingan. Ana melihat ada ustaz-ustaz yang lebih muda dari ana, istrinya sudah 2, ada yang 3. Ana pulang panas. Oh, ente mau ngalahkan ana ambil 4 sekalian, habis sebulan aja selesai. Uji coba. Kata ustaz aja semacam kuliner pernikahan. Mau merasakan masakan Padang, nikah sama yang Padang. Mau merasa masakan Jawa, nikah sama yang Jawa. Ya ketika asin atau garamnya tidak ditemui, udah ini tak cocok lagi masakannya, pindah lagi masakan lain. Akhirnya hanya percobaan. Itulah yang menodai nilai poligami. Sebab orang hari ini, ikhwan, dia tidak ingin mencontoh Rasul. Dia akan lihat apa? Tengok ustaz tuh, baru nikah, cerai. Ustaz itu baru nikah, cerai. Padahal kalau kita katakan, Allah tidak menyuruh antum niru ustaz. Allah menyuruh antum meniru Rasulullah, bukan ustaz. Ustaz juga manusia.
Kadang remnya plong, kadang remnya cukup kuat, gitu kan. Itu masalahnya. Ya, akhi, orang yang belum menikah mungkin pandangannya belum begitu liar dibanding setelah dia menikah. Tapi Rasulullah katakan bila tertarik langsung kembali kepada istri. Berarti ada lampiasnya. Kan sangat malang yang bujang-bujang, istilah orang Melayu sana, bujang-bujang lapuk. Mau menikah. Bayangkan. Maka itu kelembutan kita awal kepada ini. Semoga kita bisa mendasarkan kelembutan kita sama kita. Apa? Dudukkan posisi kita. Kita masing-masing dudukkan. Tidak perlu merasa siapa saya, siapa ini. Subhanallah, saya ingat Sufyan Ats-Tsauri ketika dia berbicara haddatsana, beliau menangis karena dia takut dalam ungkapan itu ada termasuk dalam hatinya, saya telah berguru kepada si fulan. Lalu beliau bertemu, saya lupa nama seorang ulama juga, kata dia, saya takut ikhwan, ketika kita bertemu berdua lalu kita memilih kata-kata yang terbaik untuk kita, karena saya hanya ingin menyaingi perkataanmu, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menunjukkan bahwa saya lebih hebat dalam bicara padamu. Ternyata itu termasuk dalam hati kita. Itulah yang menghancurkan setiap diri kita. Kadang-kadang seorang itu tidak ubah seperti eceng gondok, kiambang. Akarnya tidak sampai ke bumi dan daunnya tidak sampai ke langit. Terkadang dia terbawa oleh arus waktu, oleh kehidupan mereka. Waktu dunia yang menggoda mereka dengan anak-anaknya, harta, pangkat, jabatan kedua. Wah, kita kelemahan bila dihadapkan dengan dunia. Kita kelemahan ketika dihadapkan dengan dunia. Banyak orang bisa diajak zuhud terhadap harta, tapi sedikit yang zuhud terhadap ketenaran. Berapa kita tidak melindungi diri kita dari ketenaran. Subhanallah. Sesuatu yang terakhir keluar dari orang alim, perasaan ingin dikenalkan. Berapa banyaknya kita ingin dikenal dan akibatnya kita menjatuhkan. Dan itulah membuat ana temukan realita ikhwan salafiyin berbaku hantaran jahe merah. Antum tahu jahe merah? Jahe merah. Lantaran perdagangan jahe merah. Yang ini masukkan, ini juga masukkan, berpukulan, laporan kantor polisi, jahe merah 1.500 ikhwan. Tapi dia sempat lapor polisi, dan ini ketika mencabut perkara itu, dia bayar 2 juta. Ana temukan, dia bayar 2 juta. Berapa ruginya kesombongan. Untung tak dapat, itu namanya takut antu terpeluk ke bangkai, kata orang Melayu. Dia takut antu tak ada, tapi bangkai yang dipeluknya. Takut antu terpeluk ke bangkai. Lihat keadaan. Itu anak temui, tak temui ikhwan salafin. Ngaji duduk bersama. Sama. Kenapa? Karena jemaah kita ini macam-macam. Ada yang bertanya untuk dirinya, ada bertanya untuk menembak. Tuh ditengoknya ada yang masuk. Ada tuh masuk tuh. Ustaz, tanya Ustaz, gimana orang kalau begini? Yang orangnya sebut dia tuh baru saja masuk tuh tadi. Bagaimana orang itu begini Ustaz? Yang tadi itu. Tentu kita yang tak jawab kan, oh begini itu salah. Dia bilang 1-0 kata dia. Yang Ustaz, ada apa masalah seperti ini? Akhirnya yang tadi merasa tersinggung, tanya lagi Ustaz, bagaimana begini? Oh itu lebih parah dari yang tadi. 2-1. Udah ya akhi. Dan itu terjadi dalam dakwah, ikhwan. Terjadi dalam dakwah. Apa? Kelembutan, ini. Ana bilang, salafin, tegas. Tidak perlu kasar. Bagaimana salawat badar? Bidah, tak perlu maki-maki. Kan lembut tuh. Bidah. Jadi bidah. Lembut, cukup lembut. Kata bilang kasar? Enggak kasar. Kan enggak kasar. Ya, jadi itu, maaf, saya bukan kita menanggapi polemik lima dalam kelembutan. Kadang-kadang kita sangat perlukan. Suatu ketika ada yang mengatakan, ngaji salafi, bid'ahnya banyak. Ngaji tabligh, tidak ada bid'ah. Tidak ada bid'ah. Sunahnya yang banyak, bid'ah tidak ada. Anda bilang kan, benar. Ngaji salafi, ungkapan bid'ahnya sangat banyak. Karena banyak orang melakukan bid'ah. Ngaji tabligh tak ada bid'ah. Yang sunnah itu sudah jadi bid'ah. Jadi dibilang tak ada bid'ah. Jadi tak ada nyebut bid'ah. Mereka tak ada perlu menyebut bid'ah. Yang sunnah saja dianggapnya bid'ah. Kalau orang salafi memang seperti itu. Nah, kadang-kadang kita dianggap kekasaran, kelembutan yang demikian, kelembutan dalam dakwah, kelembutan dalam ini. Afwan, ana bukan apa. Karena banyak. Selalu saya buat istilah yang selalu merusak dakwah kita itu ikhwan adalah pendekar turun gunung.
Sebulan 2 bulan dia dapat, lalu dia ikut pesantren kilat, udah tuh lidahnya macam menyambar sana menyambar kini, tuh memang hebat. Itu. Maka itu maklumlah ya kepada ikhwan kita yang demikian. Anggap saja kaset rusak, jadi tak perlu diladeni. Kalau diladeni kuping kita juga yang sakit. Nah, adapun kepada istri kita tetap ada kelembutan. Cobalah bangun dalam malammu, kata seorang. Saya ungkapkan sebuah ungkapan penyair. Wahai istriku, engkau tidak diciptakan dari bagian kepalaku untuk menginjakku. Tapi engkau juga tidak dari telapak kakiku untuk kuinjak. Akan tetapi engkau diciptakan dari tulang rusukku agar menjadi pendamping dan pelengkap dalam hidupku. Lalu di lain lagi mengatakan, suami istri harus saling menutupi aib sebagaimana pakaian. Bayangkanlah jika seorang suami menceritakan kejelekan istri, istri menceritakan kejelekan suami, lalu mereka menerima undangan walimah. Lalu orang kampung berkata, 2 orang jelek sedang berjalan. Sebab tak ada cerita baik satu sama lain. 2 orang jelek sedang berjalan. Keindahan. Dia tidak diciptakan dari tulang rusuk kita. Dia tidak diciptakan dari yang kepala untuk diinjak. Ini dia akan melengkap dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin diterimanya dengan apa adanya, maka terimalah dia dengan apa adanya. Subhanallah, coba antum bayangkan. Pernah kita bangun sejenak setengah malam sebelum kita berdiri untuk sholat malam, memandang istri, lalu kita bayangkan, inilah yang telah melahirkan pewarisku. Betapa letihnya pagi tadi dalam urusannya, berapa susahnya dia, lalu dengan sedikit memberikan kecupan, lalu antum sholat, lalu bertafakur kepada Allah, melaporkan kepada Allah berapa banyak haknya yang telah kita abaikan. Kita mengharapkan surga, tetapi kita tidak pernah melihat. Kita mengharapkan bidadari sorga, tetapi bidadari dunia kita terlalu kita abaikan. Bagaimana kita akan menempuhnya? Ya, maka itu kelembutan dari itu akan datang. Tapi tidak arti kelembutan itu macam kerupuk. Kalau sudah bicara manhaj, itu berbeda kedudukannya. Ini sampai bicara manhaj, pula macam itu juga. Ya, ini karena tetangga. Ya, bid'ahnya sikit lah kata dia. Kalau yang lain itu berbeda. Nah, saya kata konteks kita hari ini adalah kita berbicara tentang kelembutan hati. Yang ini jadi problem kita sama ikhwan. Ini yang jadi problem. Apa yang menjadi problem kita? Karena kita terlalu mengabaikan masalah tazkiyatun nufus. Sangat abai. Penting akidah. Mantap. Sekali salafi. Itu baru selapis kata orang Padang. Salafi itu kan orang Padang bilang 1 lapis. Bang, salafi. Selapis itu artinya itu. Kalau 2 lapis, 2 lapis itu namanya. Baru salafi. Bagaimana dia dalam hidup mereka harus memberikan gambaran kecintaan. Imam Ibn Qayyim, kita lihat baca-bacaan anak-anak sangat Raudatul Muhibbin. Sayang, buku itu tidak diterjemahkan. Mungkin orang yang bukan penterjemah mungkin tidak mengetahui indahnya bahasa cinta Al-Imam Ibn Qayyim. Seperti seorang penyair memberikan izanil tuminka wudda falmalu hayyinun fakullul lazi fawqa turabi turabun. Jika aku mendapatkan cinta dan kasih sayang, falmalu hayyinun, maka harta itu tidak ada artinya dalam hidupku. Fakullul lazi fawqa turabi turabun, maka segala ada yang di muka bumi ini hanya seperti debu yang berterbangan. Alangkah maknanya mereka. Tapi ketika diartikan bukan dengan zauk bahasa sastranya Indonesia, maka akan hilang semuanya. Bila segala yang ada di atas bumi, ya tanah lah jadinya. Ya, karena dia tahu turab itu bumi, kemudian ini tanah, turabun, tanah. Ya orang pun sudah tahu. Itu sudah paham gitu. Jadi bahasa sastra itu sangat apa artinya ada khas sendiri. Ana melihat seperti itu. Ada ayat-ayat cinta, tidak berlari kepada kitabullah. Ini bukan mimpi, ini bukan khayal. Karena semua kebaikan telah dicontohkan oleh Rasulullah. Allah tidak menekan kita kepada keadilan cinta. Karena itu Ibnu Mas'ud katakan, dalam satu hati tidak bersatu 2 cinta, ikhwan. Dalam satu hati tidak bersatu 2 cinta. Lalu bagaimana kita akan memberikan cinta keseimbangan? Maaf, orang buang air saja dalam satu saat tak bisa buang sekaligus 2. Mesti satu-satu dulu. Ya, itu dulu. Mungkin ada manfaat yang lain. Ya,
kita bisa istirahat. Mungkin sudah ada waktu istirahat, nanti sambil makan saja gitu. Itu lebih mungkin lebih ana formalitas ini membuat ana menggigil kadang-kadang. Maka itu minta wakilkan di sini kan, kalau jatuh ke depan sudah ada 2 pula dokter di depan. Jadi tumbangnya agak sedap sedikit. Soal jatuh kata orang Padang itu terkurung enggak di dalam, terimpin enggak di hati. Itu. Oke, silakan Ustaz. Sampai 10.20 kemudian bisa dilanjutkan sampai 11 untuk makan siang. Terserah teman-teman. Terserah teman-teman. Kalau mau lanjutkan kita lanjutkan. Kalau tidak mau kita minum. Jawab dulu dilanjutkan. Dilanjut atau tidak? Kalau lanjutkan tentu makan dulu. Yang lanjut siapa? Angkat tangan. Enggak, maksudnya itu istirahat kita gitu. Tapi sebelum kita istirahat untuk menikmati snack, ada sedikit tambahan dari saya untuk sedikit menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kiat kepada suami istri untuk menumbuhkan cinta-cinta yang suci. Mungkin selama ini kita mencari resep cinta itu kemana dan bagaimana, sulit nanti ditemukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan resep pertama kepada suami agar mencintai istrinya. Kata Nabi, la yafruq mu'minun mu'minah in radhiya minha khuluqan sakhata minha in sakhata minha khuluqan radhiya minha akhar. Ikhwanuna, silakan sekarang masing-masing dari Anda mengingat istri yang Anda cintai. Bila istri yang Anda cintai, bukan istriku, silahkan diingat-ingat istri Anda yang Anda cintai sekarang ini. Yang punya 3 silahkan diingat 3-3-nya. Silahkan dibayangkan tentang kecantikan istri Anda, kehebatan istri Anda dalam masak, kehebatan istri Anda dalam mengurus rumah. Silahkan dibayangkan. Kata Nabi, kalau dalam bayanganmu, dalam pandanganmu, engkau dapatkan satu khuluqan yang engkau benci, maka jangan berkecil hati. Betapa indahnya sifat-sifat istri Anda, kriteria Anda yang lain. Kalau istri Anda kurang cantik, jangan berkecil ternyata anaknya banyak. Walud, dapat pahala. Kalau istri Anda kurang cantik, kurang walud, Masya Allah kaya raya. Enak kan? Ustaz tidak usah kerja, cukup ceramah, istri menghidupi. Kalau tidak cantik, tidak punya anak banyak, tidak kaya, pintar masak, Masya Allah, jagoan masak. Inilah resep untuk mencintai istri yang sejati. Karena terus terang Ustadz ini laku keras. Jadi banyak tawarannya. Alhamdulillah saya belum. Semoga tidak. Jadi kalau antum merasa tawaran-tawaran yang diajukan kepada antum ternyata lebih memikat. Karena apa? Karena yang ini tidak dimiliki istri saya dalam satu sisi, tapi sisi lain istri Anda memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh wanita ini. Ini resepnya untuk bisa menumbuhkan cinta kepada istri. Jangan pernah meremehkan istri Anda hanya karena perangi 1-2 perangi yang kurang baik. Karena ingat dia punya radhiya minha akhar, punya hal lain yang engkau cintai. Sebaliknya, Nabi memberikan resep kepada istri. Kata Nabi, an-nasu kaibilin mi'ah. Manusia itu bagaikan perkumpulan onta, 100 jumlahnya. La takadu tajidu minha rahilah. Dari 100 onta ini seakan-akan kamu tidak akan bisa mendapatkan satu onta pun yang layak untuk ditunggangi. Yang layak ditunggangi. Demikianlah wanita. Seringnya melihat seperti dalam hadis ya purna kasih, wanita itu sering sekali, suamiku ini mbak yang baik sedikit, subhanallah, sedikit baik sedikit, seakan-akan tidak pernah ada baiknya. Itulah wanita. Makanya kalau wanita ingin mencintai suami, ingat bahwasanya suami telah banyak berjasa. Kalau miskin, tambah jadi ustad, Masya Allah kan, berilmu suaminya, miskin, tidak apa-apa. Dia punya kaya, tapi kurang berilmu, terima alhamdulillah.
Dia ternyata males, tidak pernah bantu suami, tapi masya Allah tampan, hidungnya mancung. Daripada punya hidung suami pesek misalnya. Yang punya pesek, tidak apa-apa suami saya pesek, tapi setia, dermawan. Demikianlah. Ini resep Nabawi dalam menumbuhkan cinta dan demikian dalam persahabatan. Bila Anda punya teman, punya saudara, ini kok pelit. Ana safar sama dia, tidak pernah dibayarin. Ana terus yang bayarin. Ini satu cacat teman. Tapi masya Allah, dia untuk urusan lain, kita puji dia ahli ibadah. Saya tidak mampu seperti dia. Demikian juga kalau ternyata dia adalah orangnya ini punya kejelekan, dia ini kalau duduk sebelahnya saya tidak tahan. Kenapa? Keringatnya masya Allah. Subhanallah. Ini kekurangan. Ingat dia punya kelebihan. Jangan pernah meremehkan saudara kita. Siapapun dia, istri kita, anak kita, teman kita, masyarakat kita. Hanya karena satu kekurangan. Ingat dia punya kelebihan. Makanya di antara salah satu hal yang dikisahkan oleh Abdullah bin Amr al-As yang menjadikan seseorang masuk surga, yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah. Nabi sabdakan 3 kali. Apa sebabnya? Kunci rasanya dia tidak memiliki amalan yang hebat. Amalannya satu, tapi itu berat sekali. Ma ra'aitu musliman illa wa akantu annahu khairun minni. Aku tidak pernah melihat seorang muslim pun kecuali aku mengira bahwasanya dia lebih baik dari aku. Bisakah antum semuanya melakukan seperti itu? Tatkala antum berjumpa dengan saudaranya, saudara antum, sahabat antum, antum merasa dia lebih berilmu, dia lebih bertakwa, dia lebih saleh dibanding ana. Ana harus tahu diri dan harus tahu di hadapan dia. Bisakah? Kita tunggu jawabannya pada tarapan yang nyata dalam pergaulan kegiatan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Anda tahu setelah ini mau dilanjutkan atau tidak, terserah Ustadz Ali. Kita tutup majelis kita. Lanjutkan terus. Ya, kita kan perlu apa? Iya. Setelah istirahat lanjut. Iya, kalau mereka mau lanjut silakan. Karena apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, tubuh kita adalah kendaraan yang kita gunakan untuk berjalan kemanapun. Satu saat dia perlu istirahat. Iya. Nah, berarti ini indikasi untuk tidak terus. Iya, kalau gitu kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.